Jadi fitnah-fitnah terhadap Islam itu harus dipatah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladzi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fima atakum inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Baginda Rasulullah sabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke tempatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para ulama, tuan-tuan guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, jemaah subuh rahimakumullah, dan jajaran polsek yang telah hadir bersama kita pada subuh hari ini. Wajib kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah 1422 tahun Nabi itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu berarti Islam sudah turun ke bumi kepada Nabi Muhammad dan kepada kita selama 1435 tahun. Karena Nabi 13 tahun di Mekah. Tahun hijrah itu dihitung ketika Nabi sampai ke Madinah. Nah, jadi Islam sudah cukup lama, sudah cukup bertapak di bumi ini dan membuktikan kepada dunia bahwa Islam itu agama yang paling adil. 600 tahun Spanyol dikuasai Islam, tidak ada yang terzalimi di situ. India dikuasai Islam itu 600 tahun, dinasti Mongol, tidak ada yang terzalimi di situ. Semua agama dilindungi karena Islam itu tidak boleh memaksa orang masuk ke agamanya. La ikraha fid din. Gak boleh kita memaksa orang lain masuk Islam. Dan ketika Islam meninggalkan Spanyol, semua orang yang beragama selain Kristen waktu itu dipaksa masuk Kristen. Apakah Yahudi, apakah orang Islam, semua dipaksa. Saya beberapa kali dialog di luar negeri sana ketika dakwah dengan profesor-profesor, ahli-ahli agama, mereka jumpa dengan saya. Ada beberapa orang di antara mereka itu yang mengatakan bahwa Islam itu agama yang memaksa orang masuk dengan pedang. Jadi kalau nggak mau masuk Islam dipancung mati. Mendengar ini saya senyum-senyum, masa dokter pikirannya sebodoh itu. Kemudian saya bilang, sudah, saya bilang, kalaulah Islam itu main paksa, ketika Islam berkuasa di India, generasi pertama nggak mau masuk Islam dipancung semua, generasi kedua udah Islam semua, generasi ketiga udah Islam semua. Apalagi sampai 600 tahun nggak ada orang nggak Islam di India. Ya pasti. Nah, kenyataannya ketika Islam keluar dari India, kalah dengan Inggris, India akhirnya jajah Inggris, orang Islam cuma 20% di India. Dia diam. Di Spanyol kalau kita main bunuh, generasi pertama nggak masuk Islam pancung semua, generasi kedua udah Islam, generasi ketiga 600 tahun nggak ada orang selain Islam di Spanyol. Kenyataannya ketika Islam kalah perang melawan Isabella, orang Spanyol itu ternyata masih 99% orang Islam. Sekarang orang Islam, ketika saya ke Spanyol 4 atau 3 tahun yang lalu terakhir saya ke situ, cuma 50.000 orang Islam di situ.
dari 42 juta penduduk Spanyol. Jadi fitnah-fitnah terhadap Islam itu harus dipatah. Karena kita nggak boleh memaksa orang masuk Islam. La ikraha fiddin, nggak boleh memaksa orang untuk fiddin masuk dalam Islam, itu nggak boleh. Tapi kalau orang sudah Islam, itu boleh dipaksa untuk menjalankan agama Islam oleh pengayom-pengayomnya. Misalnya anak istri saya pemimpinnya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Nah, kamu wajib menjaga anak istrimu dari api neraka. Kullukum ra'in, nah ini hadisnya. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Tiap kamu adalah pemimpin dan kamu akan ditanya di hari kiamat tentang anak istrimu yang kau pimpin itu. Jadi nggak bisa. Anak saya, kata Nabi, muru auladakum bis shalah. Perintahkan anak-anakmu untuk sholat pada usia 7 tahun bisa. Kalau umur 10 tahun udah diajari sholat 3 tahun, dari umur 7 tahun sampai 10 tahun itu kan 3 tahun, tetap nggak mau sholat, boleh dipukul kakinya. Padahal anak laki-laki umur 10 tahun belum akil balik. Akil balik kan umur 14 tahun. Nah, belum akil balik kok boleh dipukul kakinya, karena sudah diperintah dan diajari selama 3 tahun, dan yang dipukul kakinya. Kita sekarang melanggar aturan Nabi. Ada bapak mukul anaknya nggak sholat, istrinya protes. Gimana sih bapak, anak-anak kok dipukul? Masih kecil, kasihan dong. Giliran anaknya udah umur 26 tahun nggak sholat, dipukul juga. Gimana sih bapak, anak umur 26 tahun udah dewasa kok dipukul? Terus kapan mukulnya? Dikubur lah, nanti digebukin dia sama mungkar nakir. Jadi kita bisa memaksa anak kita, karena kita yang ngasih dia makan. Dan kita akan bertanggung jawab dunia akhirat atas anak kita. Begitu juga istri. Kita nikah dengan istri, nggak mau sholat misalnya, dinasihat 3 bulan nggak mau, maka boleh dipukul kakinya atau pisah tidur. Kita tidur di kamar, dia tidur di dapur. Kalau di dapur dia, ya kita yang punya rumah. Kalau kita tidur dapur, dia tidur di kamar, senanglah dia. Setahun pun tahan dia. Nggak mau juga boleh dipukul kakinya. Nggak mau, pulangkan ke bapaknya atau abangnya. Bukan dicerai, dipulangkan. Pak, nah ini anak bapak saya nikahi, udah 3 bulan saya nasihati suruh sholat nggak mau. Saya bisa tidur nggak mau. 3 bulan. Saya pukul kakinya malah ngelawan. Ini saya pulangkan dulu bapak. Tolong dididik istri saya ini, anak bapak ini. Kalau dia mau sholat, besok telepon saya jemput langsung. Tapi tahu-tahu 3 bulan ditunggu-tunggu nggak ada kabar. Telepon bapak, datangi jumpa bapak mertua. Macam mana pak mertua? Waduh, tambah parah sekarang, udah tambah minum tua pula dia. Kalau begitu tukarlah istrinya, ditukar. Karena dia tidak sholat, kita berdosa. Kalau suami terbalik, kalau suaminya nggak sholat, istrinya nggak ditanya di akhirat. Bukan dia pemimpin dalam rumah tangga. Tapi kalau suaminya baik, istrinya nggak baik, suami ditanya. Suami berdosa loh kalau istri jahat. Ada suami pulang dari masjid, sholat zuhur, zikir-zikir di tikar sembahyangnya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tiba-tiba terdengar di dekat rumahnya ada organ tunggal, keyboard. Ada orang nyanyi, ke kanan, ke kanan, ke kanan dan ke kanan, ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri. Tiba-tiba lari-lari anaknya, sesak napas anaknya. Pak, apa kamu? Mama, pak, joget sama Pak RW Kumis. Itu ke kanan kiri itu mama lagi joget pak di panggung keyboard pak. Terus bapaknya bilang apa? Mama memang dari dulu begitu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sedikit pun nggak berpahala suami begini. Dia harus datangi panggung itu, turunkan istrinya, turun kau sayang, kau istriku. Kalau kau mau joget sama aku, sampai pagi boleh kita joget. Nah, tapi kalau kau sama si Kumis RW ini berdosa, kau joget depan orang banyak. Hei Kumis, kau kalau mau joget sama binimu kau joget, jangan sama biniku. Turunkan, nggak mau istri kita, nggak mau.
kasih talak satu terus di situ. Banyak perempuan, ada 3,5 miliar perempuan. Betul? Kalau terhadap istri dan anak, kita tegas. Terhadap diri sendiri, bolehkah memaksa diri sendiri untuk taat? Boleh kalau diri sendiri. Saya paksa diri saya harus bangun malam, hidupkan jam beker. Jam 2 di setel handphonenya, ayam bekokok. Sampai baterainya habis nggak bangun-bangun. Saya memaksa diri boleh untuk diri sendiri, tapi memaksa orang untuk masuk Islam tidak boleh. Dan terbukti di Indonesia merdeka 75 tahun yang lalu, statistik mengatakan 90% bangsa Indonesia itu Islam. Sampai zaman Pak Harto 1900 pemilu 1992, orang Islam itu masih sekitar 88%. Tapi kemarin seminggu yang lalu kurang lebih, Wakil Presiden kita Yai Ma'ruf Amin pidato pada KNIKS, Komisi Nasional Ekonomi ya, Syariah, itu dikatakan orang Islam di Indonesia sekarang 87%, sudah murtad 3%. Sedikit 3%. 3% dari 267 juta. Artinya hampir 10 juta orang Islam sudah murtad. Orang Riau ini aja semuanya cuma 3,5 juta. Tambah orang Aceh 3,5 juta, baru 7 juta. Tambah seluruh Kepulauan Riau 2 juta, baru 9 juta. Jadi seluruh orang Aceh tambah seluruh orang Riau tambah seluruh orang Riau Kepulauan itu baru 9 juta. Yang murtad 10 juta. Jangan dipikir sedikit. Sebaliknya orang di Eropa di mana-mana sekarang naik, meningkat. Di mana-mana orang masuk Islam. Di Prancis itu sekarang sudah sekitar 15%. Makanya presidennya menuduh Islam itu jahat, Macron. Takut dia kalau nggak dijelek-jelekkan ini Islam, 50 tahun yang akan datang Prancis bisa jadi 50% Islam. Saya kan sudah keliling Eropa dakwah. Di Jerman itu hampir 12, sekitar 12-13% orang Islam sekarang. Di Inggris itu kalau sholat Jumat di Bradford 100.000 orang Pak, bukan main-main. 100.000 orang sholat Jumat, tutup seluruh toko-toko, 15 menit habis orangnya. Nah, begitulah tertibnya orang Islam. Begitu waktu sholat berduyun-duyun kayak di Mekah Madinah itu, azan, khutbah, sholat, bubar, 15 menit bersih. Nggak ada orangnya, sampah nggak ada, dan itu bertahun-tahun. Begitu disiplinnya orang Islam di luar negeri sana. Sehingga orang-orang Inggris itu di Bradford itu senang aja di Jumat. Mereka udah senang, tutup toko jam 10 mereka tutup semua. Kenapa? Orang Islam mau sholat. Selesai orang Islam sholat mereka buka. Dan itu bertahun-tahun. Bahwa Islam itu sudah teruji 14 abad. Bukan tukang rusuh Islam ini. Di Indonesia sama. Islam masuk ke Indonesia itu zaman sahabat Nabi, zaman Rasulullah. Artinya orang-orang yang kenal dengan Rasul, sahabat Rasul sampai ke Indonesia. Dikirim oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu untuk dakwah ke Indonesia. Rombongan pertama sampai di Nias. Makanya Nias itu An-Nas, ya ayuhan nas. Ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah an-nas. Dibilanglah Nias. Tahun 1990 saya dakwah ke Nias, membawa mahasiswa dan dosen-dosen USU. Saya dosen di USU. Katanya dosen palsu gundulmu. Gaji saya dibayar sampai sekarang pensiun. Nah, kalau dosen USU palsu, saya bilang di ILC saya dosen USU, pasti rektor USU sudah protes. Betul. Kenapa nggak dijawab? Ngapain dijawab, cebong? Ternyata Nias itu kampung-kampung di sekeliling Nias, kami keliling, itu ternyata namanya nama Islam semua. Jannata, Darussalam, Ma'awa, Naim, Aden, nama-nama surga itu.
sampai sekarang. Jadi duluan orang Islam sampai situ, zaman sahabat Nabi. Markasnya di Pulau Mursaha, kira-kira bisa berenangi lah 1 kilometer lah, paling 700 meter dari kepulauan Sumatera, dari Pulau Sumatera. Di Pulau Mursaha itulah kumpulnya sahabat-sahabat Rasul untuk mendakwahkan Indonesia. Dari situ dikirim satu rombongan ke Cina, pimpinannya Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sampai ke Cina dakwah 60 orang. Dapat jumpa dinasti Tang dan diberi tanah. Tanahnya dibangun masjid-masjid sahabat namanya. Kuburannya yang berkubur situ 6. 5 di Guangzhou ya, di belakang masjid Guangzhou itu 5 sahabat Nabi, 1 tabi'in. Namanya Ibnu Abi Waqqas. Berarti Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas kawin di Cina, punya anak dari istri Cina yang bisa bahasa Arab, bisa bahasa Cina. Inilah yang kemudian mendakwahkan Cina. Sekarang ada sekitar 150 juta orang Cina yang Islam dari 1,3 miliar. Dan saya sudah keliling Cina. Sudah keliling Cina. Tokoh-tokoh Cina banyak di sana. Wong Fei Hong itu orang Cina. Wong Fei Hong itu orang Cina. Perguruannya namanya Pocilam, PO Islam. Baca Pocilam. Dan dia pakai jubah, pakai serban.